siramlah kapal falak itu dengan air yang sangat panas. Panas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panas. Allahu Akbar. Panas. Ya Allah. Pokoknya Allahu Akbar. Anda orang berkasa. Allah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim, para ulama, asatidzah, para tokoh masyarakat, berkhusus Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mutafedi, yang kami hormati pula Bapak Ketua Akhir Masjid Al-Islah beserta jajaran pengurus, Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimahullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir dalam acara pengajian Safari Dakwah yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Al-Quran bekerjasama dengan Takmir Masjid Al-Islah. Salawat dan salam semoga tetap terlibat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Beliau dari Jakarta, ya, dari nasional, pimpinan Pondok Pesantren Hafidhul Quran Depok, Jawa Barat. Beliau juga ketua umum lembaga pengembangan dakwah Khatib dan Dai Indonesia, dan beliau juga pengisi acara di Cahaya Hati Inews TV dan Damai Indonesia TV One. Mungkin ada bapak-bapak ibu yang biasa nonton Damai Indonesia ngajar di TV. Pernah lihat Kiai Nur Effendi di TV? Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung dengan beliau. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah dan juga cerita-cerita bagaimana perjuangan beliau bersama dengan Badan Wakaf Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita buka acara kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Alhamdulillah wa kulliyan sholihah al-Fatihah. Selanjutnya pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Miswantoro kepada beliau.
وصل وسلم وبارك وعلى آله فانتشر شطرا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل وطراء وعم فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استنت بيد ربي الخط وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه يا صلى الله محمد صلى الله
Alhamdulillah. Para jemaah rahimahullah. Selanjutnya sebelum Kiai memberikan tausiah, izinkan kami melayangkan profil beliau bersama dengan Badan Wakaf Al-Quran. Silakan. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك قام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Terus bagaimana kalau kita mau belajar Quran? Al-Qurannya nggak punya. Indonesia sebagai negara penduduk Muslim terbesar di dunia, saya yakin banyak anak-anak dan orang tua yang ingin membaca dan menghafal Al-Quran. Namun ternyata di banyak wilayah Indonesia, saudara-saudara kita di pedalaman dan terpencil masih kesulitan belajar baca Al-Quran karena belum memiliki Al-Quran atau banyak Al-Quran yang rusak. Sesuai info dari Kementerian Agama Indonesia bahwa kebutuhan Al-Quran di Indonesia mencapai 6 juta Al-Quran setiap tahunnya, dan 72% Muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, BWA telah berhasil mendistribusikan mushaf Al-Quran sebanyak 2,7 juta Al-Quran ke seluruh pelosok pedalaman Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan saya Muhammad Nur Effendi menjadi saksi perjuangan tim BWA dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf dari kaum muslimin dan muslimat ke seluruh pelosok pedalaman Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berwakaf Al-Quran, dan semoga setiap Al-Quran wakaf yang dibaca oleh penerima wakaf Al-Quran akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir kepada para wakif. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw wadin salih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Sedekah inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, barang siapa mendoa agama Allah, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa mendoa agama Allah, maka Allah akan tolong orang itu di dunia dan di akhirat. Karena yang mari kita berwakaf di BWA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا السلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya ingin berpantun terlebih dahulu buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan pantun ini kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mohon jawab dengan kompak. Bisa? Jawab dengan bahasa cakap semuanya. Bisa ya? Minum air zam-zam di kota Mekah. Masih belum kompak. Jadi orang Islam harus kompak. Apalagi jadi orang NU harus kompak. Betul? Jadi pengurus masjid juga harus kompak.
berlomba, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah insyaallah. Jadi jawab semuanya yang kompak. Tapi saya pengen tanya semuanya, siapa yang pernah minum air zam-zam? Coba angkat tangan. Wah, semuanya. Pertanyaan kedua, siapa yang sudah minum air zam-zam di Mekah? Masih banyak yang belum ya. Mudah-mudahan dengan kita hadir acara malam hari ini semuanya bisa berangkat ke kota suci Mekah supaya bisa sujud di depan Ka'bah, supaya bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Kalau kita sholat isya dari jamaah di Masjid Al-Islah dapat pahalanya 27 kali lipat. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Tadi kita baca sholawat Muhammadiyah begitu lama, akan terasa berbeda kalau kemudian kita membaca salam dan sholawat di depan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Saya yakin mata kita ini yang masih melek semuanya bisa menetes air karena begitu merasakan suasana yang begitu haru mengucapkan sholawat dan salam di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa minum air zam-zam di kota Mekah. Amin. Minum air zam-zam di kota Mekah. Air zam-zam yang diminum bersama keluarga. Kepada semua jamaah Masjid Al-Islah, saya doakan semuanya masuk surga. Kita berdoa kepada Allah semuanya masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua jawab yang kompak. Mau masuk surga? Jawab yang kompak. Mau masuk surga? Jawab yang kompak. Mau malam ini atau besok pagi? Mereka ketawa. Saya minta jawab yang kompak. Mau malam ini atau besok pagi? Jawab dong. Malam ini. Jawab besok pagi. Itu jawabnya harus. Ya. Kenapa jangan sekalian? Karena buat kita mau malam ini, mau besok pagi, yang penting masuk surga maksudnya. Sebab kita tahu semua kita bakal meninggal dunia ini. Dan di akhirat tempat itu hanya dua, surga atau neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Imran ketika menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan di hari kiamat nantilah semua kita amalnya akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dalam ayat berikutnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Siapa orang yang Allah jauhkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses menurut Quran yang sekalian adalah kalau kita sudah masuk surga. Kami hadirin, mudah-mudahan kita minta sama Allah malam ini kita hadir di sini semuanya bisa masuk surga semuanya. Amin. Karena kita bakal meninggal dunia semuanya. Ya. Kita pernah dengar syair orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa
Jadi ibu mati, bapak-bapak mati, ya. Anak-anak juga mati. Semua juga saja. Makanya kalau kita sudah tahu bakal meninggal dunia, Allah berfirman, berbanyaklah amal saleh. Kalau kita yakin akan jumpa dengan Allah, maka beramal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Jadi siapa orang yang yakin akan jumpa dengan Tuhannya, maka beramal saleh. Jangan tunda-tunda sekalian. Ya, jangan kalau beramal saleh, mau infak, mau sedekah, mau hafal Quran, mau haji, mau entar kalau tua, entar kalau sudah kaya, jangan. Saatnya sekarang kita masih menikmati kehidupan, saat itulah saat yang tepat. Jadi jangan ditunda-tunda yang sekalian. Ke kota Jombang membeli ikan. Jauh pergi tempat cakap. Memang kurang kompak yang kami di sini. Harus kompak di basis Nahdlatul Ulama. Saya tadi sholat maghrib di Masjid Agung. Di situ banyak ulama-ulama dari NU semua. Ya, ada Dr. Gus Dur, ada Kiai Hashim Ash'ari dan sebagainya. Jadi kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk para pecinta ulama semuanya, sehingga ulama harus terus bangkit menerangi umat ini agar terus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, cinta kepada Quran, sehingga hidupnya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Jadi kembali ke kota Jombang membeli ikan dimasak dengan daun salam. Ada jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
min dzalik, maka dari itu jamaah mari kita baca ini surat, kita fahami dengan baik dan benar, kita baca dengan baik dan benar, kita tadabbur ayat ini ya supaya kita semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bersabda Nabi kita Muhammad, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Setiap orang baca Quran dari Al-Quran ya, satu huruf yang akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Dan puncaknya hadirin kata baginda Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an litasali. Quran yang kita baca menyebabkan kita di hari kiamat akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan pertolongan dari Quran, dan Quran akan menjadi sahabat terdekat. Hari kiamat hari yang mengerikan. Hari kiamat ada bahkan orang yang terkabul surat tertentu, ayat tertentu sampai meninggal dunia ketika lagi menjadi imam salat subuh berjamaah. Saya baca dalam kitab Tazkiyatun Nufus di bab Al-Khawf, ada seorang namanya Zura bin Ali Aufal, ketika jadi imam saat salat subuh berjamaah, dia baca surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur, sampai ayat yang berbunyi fa idza nuqira fin naqur, itu orang jatuh kemudian meninggal dunia. Kenapa? Karena ayat yang dibaca, ayat yang bercerita tentang maka apabila malaikat meniup trompetnya, fadzalika yaumaidin yaumun asir, akan terjadilah hari itu hari yang sangat menyedihkan. Al-kafirin ghairu yasir, apalagi bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking dia khawatir dan takutnya kepada Allah di hari kiamat, dia meninggal dunia. Makanya hadirin, kita coba baca bareng-bareng dengan baik dan benar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qarimah, Mal-Qarimah, wa ma يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Bukan mampus itu saja. Yang saya salah baca ya, kalau orang Jakarta mampus itu artinya mati, ya, bahasa kasar itu. Kalau di sini bacanya man, tapi diikhfakan jadi manfush, ujungnya pakai shin. Ya, Bapak Ibu kalau mengucap shin yang agak susahan, ya Bapak Ibu harus latihan sering-sering musim ayam. Coba Bapak Ibu cara musim ayam gimana? Bu, gimana cara musim ayam? Masa begini? Lain dengan setia ya. Cara musim ayam itu kalau kita lagi latihan itu syashi syubash ash ash ya. Ain juga itu yang sebenarnya baca ain. Ada orang-orang tertentu yang baca ain ain ya, jadi agar ada aneh kalau baca Al-Fatihah, orang-orang alhamdulillahirabbil alamin, dia bacanya ngalami. Dulu saya punya murid itu, saya ajarin ain, dia bilang ain. Saya bilang dia bilang Tapi alhamdulillah ketika kita ajak latihan terlibat, ya lama-lama bisa. Termasuk saya juga mengajar seorang profesor di Australia. Dia profesor baru belajar Quran dari alif-alifan sampai alif beneran. Saya ajar begitu. Quran
beliau bilang sama saya, Pak Kiai, tidak ada istilah terlambat buat saya. Ya walaupun dia sudah umur 60 tahun, ya 60 tahun baru belajar Quran. Bahkan pengalaman saya juga pernah diundang di kampus UI, Universitas Indonesia. Saya beberapa kali diundang dalam event tertentu, itu jamaahnya profesor semua itu. Yang undang saya itu guru besar UI, Profesor Ibnu Basuki. Itu jamaahnya ada profesor ahli hukum, ahli IT, ahli kriminal dan segala macam. Ya. Tapi alhamdulillah berkat Quran semuanya alhamdulillah bisa terima maksudnya. Kenapa Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk buat manusia siapapun mereka, hatta seorang profesor sekalipun, ya, dia mau tidak mau harus terima ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran. Ya, makanya jemaah Allah mudah-mudahan dalam waktu Quran, terutama cabang Surabaya, khususnya dari Jombang ini, bisa terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat, baik NU ataupun yang lainnya, dan berbagai masjid yang ada, dengan tujuan supaya kita bisa saling mencintai, ya saling mantap pecinta kita kepada Al-Quran. Tapi ketika ceramah di daerah Samarinda, ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ada pengajian Muslimat NU itu yang hadir 500 orang. Kami punya komunitas ini, pakaian Muslimat hijau semuanya. Ya, kalau masa itu pernah kita pakai pesantren yang merupakan cabang dari Jawa atau Bali ini. Ya. Tapi sambutannya Masya Allah, 500 Muslimat NU dengan para kiai-kiai yang hadir, itu begitu luar biasa semangat mereka, ya, untuk bersama-sama membawa Al-Quran, bersama-sama mengembangkan Al-Quran, supaya Quran yang berfungsi sebagai hudan linnas, hudan muttaqin, bisa membuat mereka umat Islam semakin cinta terhadap Al-Quran dan semakin bangga dengan kitab suci Al-Quran, dan bahkan akhirnya terus ada waktu ilaihi, ya, mengajak orang menuju Quran, menuju Quran, menuju Quran. Baik, kita lanjut bersama-sama. Wa jibal wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ada di belakang. Masya Allah. Ya, Ustaz di belakangnya. Pada waktu ini saya ketemu sama dia untuk mengambil doanya. Kemudian kepala kelurahan atau yang mewakili ketua Rabis Syuriah Ranting NU Jelakombo, ketua Tanfiziyah Ranting NU Jelakombo, ketua Muslimat Ranting NU Jelakombo, termasuk ketua takmir dan musolah yang berada di wilayah kelurahan Jelakombo dan sekitarnya, yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kami bersyukur kepada Allah malam ini bisa hadir di Masjid Al-Islam, dan ini hari yang kalau nggak salah ini di Surabaya hari ketiga di Surabaya. Kemarin sempat 4 hari Semarang di daerah Kendal, ya. Kemudian pindah Sabtu malam Minggu ke Surabaya sampai sekarang. Mandi-Madiun 2-3 hari,
kemudian pindah ke Surabaya. Di Surabaya di kota kita berdua lokasi dan malam ini ada di Jombang. Jadi insya Allah besok ke Gresik dan seterusnya. Jadi mohon doa dari Bapak sekalian, mudah-mudahan perjalanan sampai dakwah kami ini, terutama kalau berjujur saya sudah hampir 1 bulan lebih belum pulang ke rumah. Ya. Semenjak saya habis lebaran, bahkan sebelum lebaran 2 bulan saya tidak pulang dari daerah Kalimantan. Jadi pulang dari umroh pada 30 Desember sampai 6 Januari itu saya cerita sama Pak Wakil. Saya pulang hari Jumat saya ceramah di Kementerian Polhukam. Yang dulu Polhukam sekarang Kementerian Polkam. Sejak zaman Pak Wiranto sampai sekarang. Kemudian hari Sabtu pagi berangkat dapat Islam tadi karena sudah terjadwal oleh Badan Bakar Quran cabang Pontianak. Ada 26 titik yang masih 10 hari. Sehari 2, 3, 2, 3. Selesai pindah masuk ke Kalimantan Timur, Samarinda dari Papan 16 titik selama 10 hari, 20 hari. Selesai pindah ke Sulawesi Selatan Makassar 10 hari 4 bulan. Di Makassar 30 titik jemaah, sehari 3. Sampai kemudian lanjut balik ke Kalimantan Timur, Bontang Sangatta 8 hari 24 titik. Terakhir baru saya minta istri saya nyusul ke Kalimantan Tengah 18 hari pas Ramadan, ya. Makanya berasa Bapak Ibu kalau punya istri jauh itu berasa banget. Ya, kayak saya pesan sama bapak yang masih punya istri angkat tangan aja. Yang masih punya istri angkat tangan. Pesan saya bapak, sayangin istrinya. Betul bu? Sayangin istrinya. Kalau Nabi kita Muhammad bersabda dalam hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku kata Nabi orang yang paling baik kepada keluarganya. 3 kali Nabi menekankan itu. Oke bapak-bapak, kalau masih ada istri, sayang istri. Ya, kata Mama Rama, nanti kalau udah nggak ada baru merasa. 3 gitu saya. Kalau sudah, jadi kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadiran istri begitu berharga. Nah ibu juga sekolah dulu kalau masih punya suami, kan? Apa udah jadi gender? Kalau jadi istri bu, jadilah istri yang solehah. Yang kata baginda Nabi, istri solehah itu cirinya antara 2. Idza nadarta sabatka wa idza amarta ata'aka. Kalau dipandang istri solehah itu menyenangkan. Kalau diperintah dia taat sama suami itu. Nah, saya tanya ibu-ibu di sini yang hadir, kalau dipandang sama suaminya menyenangkan atau menyebalkan? Tergantung bulannya, tanggalnya. Kalau muda senyum gitu ya. Jangan itu tanggal tua muda. Kalau suami memandang, ibu harus menyenangkan, jangan menyebalkan. Kalau diperintah taat, selama perintah itu tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Kayak bukan pulang ngaji nih, saya pesertakan ibu ini. Pulang ngaji dari masjid, ibu pulang ntar malam nih cium tangan suami. Habis cium tangan suami, ibu cium pipinya. Habis cium pipinya, ibu bilang sama suami, aku sayang kepadamu. Bisa nggak bu? Ya, ibu gila-gila. Kalau ibu bisa lakukan itu, ibu akan disayang sama suami ibu. Betul? Coba lakukan bu. Ya. Yang kedua
sayang-sayang. Islam ini nggak pernah kayak gini. Ya. Ibu Jawa lagi kita ngaji di masjid Al-Islam itu kiai ceramah, kalau mau sayang sama suami lakukanlah itu, kayak saya lakukan. Jadi memang udah begitu ya Mas Hadian, ya baru suasana di keluarga itu akan terasa lebih indah lagi. Ya mumpung masih hidup ya Mas Hadian. Entar itu kalau suami udah nggak ada baru, ya masuk bapak. Kalau istri udah nggak ada, Saya lagi. ini suami saya ini suami aku ya, ini suami saya kadang-kadang kawin lagi gitu. Jadi hadirin rahimahullah, coba semuanya angkat tangan. Yang punya tangan, angkat tangan kanannya. Yang bisa angkat tangan kanan, tandanya sehat. Betul? Sebab orang yang sakit stroke dia malah nggak bisa angkat tangan. Ya kan? Makanya angkat tangan. Coba tangan digerakkan ke kiri, digerakkan ke kanan, sambil berselawatan lagi. Ya, Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil badri ya Allah. Sallu ala Muhammad. Hadirin, saya minta satu salawat lagi, salawat titil qulub, supaya hati kita sehat, jasmani sehat, rohani sehat, kantongnya sehat. Karena kalau kita hidup betul sehat, tapi nggak punya uang, pulang enak. Betul? Punya uang banyak, tapi sakit juga nggak enak. Yang lebih sedih, sudahlah sakit, nggak punya uang, hutangnya banyak. Kasihan ya, sedih Masya Allah ya. Yang enak sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongnya ya, insya Allah. Kalau Bapak Ibu saya minta sekarang kami sholat dulu biar hati kita sehat. Kalau kita hati sehat, ini hari-hari yang terbaik. Namin ayyamin al-ashr ya, hari 10 hari di bulan Dzulhijjah awal ini, hari-hari yang dimana kalau kita beramal saleh, itu amal saleh yang lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, infak sedekahnya, baca Qur'annya, doanya, zikirnya, sama itu amal di bulan yang lain. Tapi kalau dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditunda-tunda untuk beramal kebaikan di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari pertama ya. Jadi kalau orang sehat hatinya, gampang dia beramal. Yang kedua jamaah sekalian, saya minta kepada Allah dan kita bersama, mudah-mudahan dengan kita salawat ini hati kita dibersihkan dari berbagai penyakit hati, terutama di antara yang sangat perlu kita jauhkan, yaitu pertama penyakit hasad. Apa itu hasad? Iri sama orang, dengki sama orang. Ya. Kata Nabi, al-hasad yaqulul hasanat kama taqulun nar al-hatab. Hasad itu Bapak Ibu bisa memakan amal-amal kebaikan yang sudah kita perbuat seperti api memakan kayu bakar. Begitu cepat hilangnya. Jadi percuma Bapak Ibu kita berbuat baik tapi masih punya penyakit hasad, hilang kebaikan kita. Yang kedua, ya, penyakit takabur, nafsu sombong. Ya. Kalau hasad penting, ya, sama tetangga, jangan sampai tetangga punya mobil baru, rumah baru, handphone baru, ya, emas baru, istri baru, suami baru, nggak boleh diri, ya.
Yang kedua, jangan sampai punya penyakit takabur. Yang kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat darah pun kesombongan. Dan ciri orang sombong kata Nabi, batalul haqq wa ghamtun nas, suka menolak kebenaran dan sering merendahkan orang. Dan biasanya orang itu jadi sombong gara-gara kaya, gara-gara punya jabatan, gara-gara punya kehebatan dan sebagainya. Nah, maka dari itu jadilah kita orang yang terwatu, orang yang rendah hati dan sebagainya. Ya, ada juga yang mengartikan tawadhu. Beberapa teman-teman saya bercanda, tawadhu itu artinya tahu luar negeri. Ya, ibu saya tanya, kalau suaminya ngasih uang, ibu suka uang yang warna apa? Merah. Ini suami yang paling tahu, suami yang paling paham ya. Jadi jawab sama dia, paling sayang dan suka yang warna merah. Kalau abu-abu suka nggak? Kurang. Kalau saya suka lah, ya, asal abu-abunya dolar Amerika. Saya pernah pengalaman ceramah di kampung saya di Depok, di Embera dan Golf. Ya. Jadi saya ceramah Jumat waktu itu. Selesai ceramah Jumat di sana, tiba-tiba ada orang datang ke saya. Saya tahu dia pejabat, kasih uang ke saya $500, 5 lembar. Ya. Kalau sekarang dolar lagi tinggi, 17.500-an dolar. Jadi itu rezeki yang bisa kesana. Jadi kalau abu-abu yang kayak dolar Amerika pasti kita suka kan. Ya. Nah sekarang saya balik bertanya Bapak Ibu, kalau untuk beramal, Bapak Ibu sering keluarkan uang yang warna apa? Gantung. Saya kemarin Bapak Ibu ceramah di Kendal, di Masjid Agung Kendal. Ketika ada haul Wali Jongo yang ke-500 tahun, itu masjid sudah 500 tahun berdiri, lagi bantu renovasi untuk anggaran 65 miliar. Itu jamaahnya 5.000 orang. Jadi setiap tanggal 8 Syawal itu Masjid Agung Kendal ada haul. Kemarin haul yang ke-500 tahun. Kita galang dana di situ. Ternyata dibantu dana hampir dapat 16 juta. Pas ketika kami lagi sekisan, ya selesai acara, itu panitia lagi bikin uang. Ternyata isi banyaknya 2.000-an yang bisa lihat. Abu-abu semua. Ya, kalau bisa kita momentum Idul Adha ya, 10 Dzulhijjah awal ini, kalau bisa dalam urusan beramal yang lebih bagus kan. Akan saya menyarankan kalau Bapak Ibu ke masjid, ya kadang-kadang kita suka berbeda sih. Kalau mau ke masjid jangan bawa duit, tapi kalau ke mall itu ya. Padahal saya sarankan banget Bapak Ibu kalau ke masjid Al-Islah atau musola terdekat, masjid terdekat, tiap subuh itu jangan lupa bawa uang. Untuk apa? Untuk bersedekah. Ya. Kenapa? Momentum kita bersedekah di subuh hari itu momentum malaikat akan doakan kita ya Rasulullah. Jadi ada malaikat turun yang mendoakan terbaik buat orang-orang yang bersedekah. Makanya mulai hari ini, mulai besok biasakan untuk bawa uang masih berapa pun nominalnya, mau besar mau kecil, yang penting ikhlas lillahi. Baik, kita angkat tangan, kita baca salawat dulu. Coba tangannya pegang kantongnya. Ambil duitnya kalau ada yang gini maksudnya. Kalau ada, saya ingin malam ini kita berinfak bersedekah, terutama dalam rangka mendukung kegiatan dakwah dan bawakan Quran. Itu tim kami akan mengidarkan pakai apa namanya sorban ya. Bapak Ibu jangan dilanggar berapapun nilainya, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah dengan infak sedekah ini mendapatkan ganti yang besar yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai selawat kepada tim silakan diedarkan pakai salawat aja. Allahumma salli
Barakallahu fiikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah berkahi kita semua dan memberikan balasan pahala yang berbahagia dan amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Qur'an dan menghinakan seseorang juga dengan Al-Qur'an. Maknanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat di awal Al-Qur'an, "Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Jadi kita beruntungnya masanya punya kitab suci Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan ini Quran, Allah juga yang menjaga Quran. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan cara Allah menjaga Quran adalah dimudahkan Quran buat dipelajari, bahkan dihafalkan jemaah. Kemarin hari Jumat Sabtu saya punya murid dari Tegal, ya, di usianya SMA, kemudian sudah hafal 30 juz. Ya, kemarin habis wisuda, habis kita tasmiah akbar, bapak ibunya datang dari Tegal, ya, ke Depok, Jawa Barat. Walaupun saya nggak bisa menghadiri, saya pantau dari jauh. Ya, itu bapak ibunya nangis, nangis kebahagiaan menurut saya, karena anaknya akhirnya bisa hafalkan 30 juz. Bayangkan Bapak Ibu, ini Quran semuanya, ya, 114 surat bisa dihafal sama anak. Bapak itu pekerjaannya sebagai petani, ibunya sebagai guru TK. Yang motor di saya kemudian gratis, ya, untuk tahun sekarang masih digratiskan karena memang banyak di antara mereka yang secara ekonomi agak prihatin. Ya, makanya alhamdulillah kami bisa jumpa dengan banyak orang-orang yang beruang, yang dermawan, termasuk saya punya kenalan seorang jenderal, ketemu ketika lagi saya ceramah di Kementerian Pertahanan. Waktu saya diundang ceramah tabligh akbar di zaman Pak Prabowo masih jadi menteri di situ, saya ketemu dengan seorang jenderal yang sekarang sudah jadi Maijen, ya. Itu dia sekarang menjadi Pangdam Siliwangi. Tapi yang menarik buat saya tentang beliau, di samping beliau orang yang dermawan, adalah beliau juga ahli Quran. Kalau jamaah buka di YouTube, cek namanya Maijen Kosasi, ya. Kalau saya namanya Jenderal Mochi. Beliau itu jamaah sekarang kita lihat video-video itu banyak yang menampilkan saat-saat beliau melantunkan ayat Al-Quran. Memang beliau qari itulah dia, asal dari Banten, salah seorang anak Banten yang dibanggakan orang-orang Banten. Nama jenderal, kemudian sama-sama dia juga ahli Quran, qari yang bisa baca Quran, kemudian memang orang sangat dermawan. Ya, makanya alhamdulillah saya yakin jemaah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa orang tua yang punya anak menghafal Quran di hari kiamat itu orang tua akan dapat tajul karamah, dapat mahkota kemuliaan. Yang itu mahkota kemuliaan lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Bahagialah Bapak Ibu kalau punya anak yang ahli Quran. Kalau ibu bapak sebagai orang tua yang dapat penghargaan apalagi anak itu. Makanya kadang mengatakan Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab. Allah angkat derajat orang dengan Al-Quran, itu sudah banyak yang memberikan pengalaman masalah itu. Hidupnya bersama Al-Quran dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makna dimudahkan juga karena perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dijalankan. Ya, masalah sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, baca Qurannya, kemudian umrahnya, hajinya, kurbannya, semua di antara perintah-perintah Allah yang dia kerjakan. Termasuk juga berbakti
kepada kedua orang tuanya. Itu perintah Allah, wa bil walidaini ihsan. Nah, Quran juga isinya maksudnya ada larangan Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita berjudi, mencuri, berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ya, dan sebagainya. Nah, kalau orang Islam beramal bitanzil, selalu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Quran, maka dia adalah orang yang akan dimuliakan sama Allah, orang yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya maksudnya, kalau itu sesuai dengan tema kita, hidup berkah bersama Quran, hiduplah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang ada dalam Quran. Tapi sebaliknya maksudnya, jika ada manusia yang hidupnya berpaling dari Quran, maka sesuai dengan surat Taha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adabul akhirati asyaddu wa abqa. Kalau orang berpaling dari Quran, hidupnya akan dibuat sempit. Kemarin di Palembang ada seorang ibu dengan anaknya, hari-hari dia bekerja, kerjanya mencuri kotak amal masjid. Akhirnya ketangkap dan mencuri. Itulah makna ketika orang bilang jangan mencuri, dia mencuri, akhirnya ketangkap. Yang memprihatinkan lagi adalah ketika di daerah Banjarmasin, waktu saya selama di sana, ada berita ada seorang ibu dibunuh sama anaknya. Penyebabnya karena anaknya itu punya minta uang sama ibunya untuk main judi. Ibunya nggak kasih. Akhirnya ibunya dibunuh dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hadirin berbahagia, ketahuilah orang-orang yang hidup di dunia sekarang tapi kemudian berpaling dari Al-Quran, maknanya dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dalam Quran, dia malah melakukan pelanggaran yang dilarang-larang sama Allah malah dia lakukan, maka orang yang seperti ini yang sekalian di dunia akan mengalami kesengsaraan, di akhirat juga akan mengalami kesengsaraan, dan bahkan ujungnya dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan kemudian akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah pengalaman jemaah ketika saya ceramah di Kementerian Pertahanan tadi. Ada seseorang, saya ceritakan tentang surat Ad-Dukhan ayat 47-49. Itu ayat berisi tentang manusia yang akan diseret ke dalam neraka, kemudian kepalanya disiram pakai air panas, lalu dimaki-maki sama malaikat, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Nah, ketika ayat saya bacakan, saya panggil seseorang yang sendiri, saya bacakan kayak itu, khudhu fakiru ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'si min adabil halim dhuka innaka antal azizul. Bagian bawah saya katakan, masukkan dia ke dalam api neraka, siramlah kepala dengan air panas, kemudian katakan kepadanya, rasakanlah, katanya anda orang perkasa, katanya anda orang hebat. Itu orang ketika maju ke depan saya bacakan itu ayat, seketika pingsan. Bayangkan ya, kalau seandainya kita mengalami hal itu, makanya kalau kita sudah tahu betapa bahayanya kalau kita hidup berpaling dari Quran, maka janganlah kita menjadi orang-orang yang hidupnya berpaling dari Quran, karena kita akan nanti di hari kiamat akan coba-coba kepala kita ini. Coba Bapak Ibu pegang kepala ini.
Masih ada bukan? Bayangkan kalau Bapak Ibu disiram pakai air panas. Alhamdulillah. Hadirin berbahagia. Saya mau panggil juga Bapak ini. Bapak sendiri bukan Bapak? Iya. Sini Pak. Ini sebagai penutup dari saya. Bapak siapa namanya? Pak Sama sudah menikah belum? Belum. Serius? Belum nikah? Udah punya anak? Belum. Anak nikahnya belum. Oke Pak Selamat, saya minta izin bersama Pak Selamat, saya panggil ke depan. Saya ingin Pak Selamat memperagakan menjadi orang yang disiksa dalam neraka. Cuma praktek doang. Ini cuma peragaan ya. Kalau bahasa kita baik drama lah, adegan ya. Nanti kalau Pak Selamat bayangkan nerakanya di situ. Neraka itu ada api ya. Nanti Bapak akan saya dorong di situ, Bapak langsung merasakan seolah kepanasan. Bapak teriak kepanasan, panas, ampun ya Allah, panas. Kemudian Bapak setelah masuk dalam neraka, kepala Bapak akan saya siram pakai air panas. Tapi kalau Bapak nggak sanggup pakai air panas, akan siram dari pakai air ini. Cuman Bapak bayangkan ini air panas. Sehingga ketika Bapak disiram kepalanya, langsung Bapak teriak-teriak panas, panas. Bisa apa ya? Coba tes. Bilang panas. Coba kita perhatikan ya. Bismillah. Actingnya bagus. Kayak orang main sinetron. Nanti kalau bagus kita ajak main sinetron, judulnya malam pertama di alam kubur. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Peganglah dia, serahlah dia di tengah-tengah api neraka. Bapak saya dorong langsung jatuh, langsung teriak-teriak panasan. Ampun ya Allah. Dia aja sih masuk neraka. Kemudian kau masuk ke fakarasi min adabil hamim. Coba Bapak terlentang. Terlentang. Tidur terlentang. Itu terlentang orangnya. Siramlah kepala orang itu dengan air yang sangat panas. Siramlah kepala orang itu dengan air yang sangat panas.
Oke, bersama Bu Dedi. Biasa bersama. Kayaknya Makasih ya, Mbak. Mas Salman, terima kasih banyak sudah bisa lagi. Yang pasti Mas Salman, coba duduk di depan ini. Coba tangan dulu. Terima kasih Mas Salman. Masya Allah, Ibu sekalian, itu sebagai sebuah ilustrasi ya, bahwa nanti di hari kiamat akan ada manusia yang akan diseret ke dalam api neraka, disiram kepala dengan air panas, lalu maki-maki sama malaikat. Ya, karena dari ilustrasi, ya begitulah kondisinya. Tapi kalau bicara hakikat, saya yakin yang masih ini. Tadi dulu saya ambil korek ini, saya membakar aja tangan ini, tetap itu buat. Kenapa? Karena api korek itu panas. Jangan api korek, ya, apalagi api neraka. Namun dari di penghujung acara malam hari ini, saya lagi-lagi ingin mengajak kepada kita semua untuk menjadi sahabat-sahabat Quran, yaitu orang yang selalu membaca Quran, hafalkan Quran, mengamalkan Quran. Kemudian yang kedua, jadilah sahabat Quran yang dengan hartanya dia kemudian bisa berwakaf Al-Quran. Dan mudah-mudahan malam hari ini di Masjid Al-Islah, pada berbagai tempat dari cerita dari Pak Wakil Ketua DKM, bahwa alhamdulillah kami di daerah Sulawesi Tengah keliling dengan berbagai tempat, ya, itu variasi jumlahnya. Ada sebuah pesantren di daerah Parigi-Montong namanya. Nama pimpinannya Kiai Humedi, orang Lombok. Diadakan di pesantren beliau, ada lebih sampai 100 orang, tapi dia punya majlis namanya Al-Mustadfirin, yang kalau hadir itu bisa sampai 1000 orang. Alhamdulillah di program itu terkumpul 600 Al-Quran. Kemudian ada Sidoan, hampir 500 orang Al-Quran. Yang paling dahsyat kemarin di daerah Pantai Musi, itu jamaahnya ada 2000 orang, tapi yang wakaf sekitar 1000 Quran lebih. Yang terkumpul ada 1 orang yang 20 Quran, dan 20 orang 10 Quran, dan 20 orang. Ya. Nah, kami berharap mudah-mudahan di Masjid Al-Islah mengingat kebutuhan Quran sangat begitu banyak, dan yang kedua mengingat harta yang kita punya ini, mudah-mudahan ketika di akhirat nanti ditanya min aina tasabbahu wa fi ma anfaqahu, dari mana harta kita, dimana harta kita akan jawab kita dapat dengan cara yang halal. Kemudian di antara sekian banyak penggunaan kita gunakan buat berwakaf Quran. Ya. Cuma saya mohon Bapak Ibu, jika nanti ingin berwakaf Quran, jangan lupa supaya meniatkan pahalanya buat kedua orang tua. Saya kemarin ketemu dengan Bupati Haji Mas Duki di orang Jawa, tapi jadi bupati di daerah Sukamara, Kalimantan Tengah. Ya. Dia itu punya ibu sudah meninggal dunia ketika ada COVID. Karena COVID dia nggak bisa menemui ibunya yang meninggal di kampungnya. Makanya dia sangat sedih, ya, karena nggak bisa berjumpa dengan ibunya. Sehingga ketika ceramah tentang ibu, ya, tentang kepentingan wakaf buat orang tua, itu cuma bisa menangis. Tapi alhamdulillah sebagai bupati beliau juga ikut wakaf sebagai 100 Quran. Nah, saya ingin malam hari ini melaporkan kita niat bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan wakaf Quran. Melalui wakaf Quran, insyaallah amal wakaf kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pahala yang lupa sampaikan kepada orang tua kita. Prinsip yang bisa dia terkait dengan kita kepada orang tua, saya cuma pesan, kalau kita masih punya orang tua, bahagiakan orang tua kita.
jasa-jasa mereka begitu besar. Ayah kita, apalagi ibu kita yang mengandung kita, melahirkan antara hidup dan mati. Yang kedua, jika mereka sudah meninggal dunia, ketahuilah jangan lupa selalu doakan mereka, kirimkan Fatihah buat mereka. Yang kedua, jangan lupa beramal salehlah dan niatkan pahalanya untuk mereka. Ya. Nah, terakhir sebagai muhasabah, saya ingin Bapak Ibu pejamkan matanya, kemudian hadirkan orang-orang yang kita cintai, terutama kedua orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah tiada. Kemudian coba renungkan syair ini, karena ini syair sebuah renungan ketika seorang anak ditinggal mati oleh ibunya meninggal dunia ketika azan subuh sedang mendai-dai. Sewaktu azan mendayu-dayu, ibuku pergi meninggalkanku, pergi nyatakan kembali lagi karena takdir telah menentukan. Doa Rasul ku utuskan untukmu ibu, semoga ibu bahagia di akhirat yang kekal abadi. Ibuku, walau kau pergi dulu, namun ku tetap mencintaimu, kasihku padamu seperti dulu. Selamat tinggal ibuku, selamat tinggal ibuku. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua. Sayangilah ayahku, sayangilah ibuku ya Allah, sebagaimana mereka sayang kepada aku waktu kecil. Hadirin bahagia, malam ini kita berharap bersama-sama berniat ingin meluapkan Quran yang pahalanya sampaikan kepada mereka ya Allah, ayahku, ibuku yang masih hidup, apalagi yang sudah tiada. Ya Allah, dengan mengutamakan Quran, berkahkan usaha saya, pekerjaan saya, bisnis saya, karir saya, sehatkan jasmani rohani saya, sembuhkan jika ada penyakit dalam diri saya. Ya Allah, dengan keutamaan berwakaf Quran ini, mudahkan saya untuk berangkat haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak Ibu niat-niat yang harus kita hadirkan jika Bapak Ibu ingin berwakaf Al-Quran. Setelah ini kita akan tutup dengan doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya tutup dengan doa bersama-sama, Bapak Ibu saya mohon dari tinggalkan tempat kecuali setelah ditutup dengan doa bersama-sama. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu tayangan tentang distribusi doa. Kemudian saya itu akan dilakukan satu syafaat untuk memandu bagaimana cara jika Bapak Ibu ada yang ingin ikutan berwakaf Al-Quran, berarti bisa disilakan. Oke, tahan dulu, Qurannya terbalik. Penuh dengan debu, kerikil, lubang-lubang, jalan-jalan ini jalan perusahaan, jalan sawit juga kami lalui untuk menembus menuju Lamanda. Kami menuju daerah Sukamara bagian ujung daerah Sungai Damar, Sungai Tabu, karena daerah-daerah di sana banyak TPA-TPA atau musola-musola yang belum tersentuh bantuan. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan
Mushaf Al-Quran ini alhamdulillah disambut dengan gembira oleh penerima wakaf tersebut. Kami atas nama Wakil Bupati Kabupaten Mandau menyambut baik dan sangat bangga dengan adanya penyaluran kitab suci Al-Quran ini. Itu membuat Kabupaten Mandau akan membangun akhlaknya. Oleh karena itu saya bangga dengan adanya program wakaf Al-Quran. Sahabat wakaf semua, alhamdulillah kita tim BWA sekarang sedang berada di kampung desa Desa Tinduk, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, makanya kita distribusikan Al-Quran di sini karena informasi yang Bapak Ramadan dapatkan di daerah sini banyak pengajian baik TPK ya. Dan ini bahwa bisa lihat kondisi Quran kami ya, sudah tidak layak baca dan tidak layak pakai. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat wakaf Al-Quran. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para muwakif. Alhamdulillah ya, sekarang ini dengan datangnya Al-Quran dari BWA yang berjumlah 20.000 untuk dibagikan ke 3 kabupaten, Kotim, kemudian Seruyan, Lemandau, ada berjumlah 20.000. Itu alhamdulillah sudah kita salurkan. Bapak semua, tadi di perjalanan kami di tempat keadaan yang luar biasa. Kuyup semua ini, tim, cuma karena kita mengajarkan Al-Quran dari dan semua insya Allah terus hadir. Ya, dengan Al-Quran yang diberikan kepada kami ini, mudah-mudahan yang dari kalian berdua, dari Wakif dan BWA yang menyumbang kepada kami yang ada di Yelu dan Papua pada umumnya, Yelu pada khususnya, semoga kami amalkan dengan baik dan manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kami melaksanakan perjalanan yang sangat panjang hampir 6 jam dari kota Pontianak menuju Dusun Rentau, Desa Bungkang, Sanggau, Kalimantan Barat, alhamdulillah kami bisa sampai ke pondok pesantren Al-Fatah Rintau untuk menyalurkan bantuan Al-Quran buat para penghafal Quran. Ada satu dus Al-Quran yang akan kami sampaikan. Mulai dari Adonara berlayar selama 24 jam menuju Batu Atas dalam keadaan angin dan gelombang. Alhamdulillah kami tiba di sini. Ternyata masyarakat di sini sangat membutuhkan Al-Quran. Di sini juga merupakan wilayah dari Sulawesi Tenggara terluar, sehingga kami akhirnya mendistribusikan 1.200 Al-Quran untuk 2 desa, yaitu Desa Batu Atas Timur dan Desa Tolando Jaya. Tadi berjumpa dengan Pak Camat, mereka merasa luar biasa proyek ini dan sangat berharap karena masih ada 5 desa, kurang lebih 2.000 kepala keluarga yang belum menerima Al-Quran. Apalagi akses Al-Quran jauh sekali. Kalau ke kotanya aja paling kurang harus mengorbankan uang sampai 300.000. Bayangkan saja beli satu Quran tambah uang 300.000 transport udah berapa berkat wakaf Anda. Maka di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah saya tetap mengajak, yuk tetap berwakaf di BWA. Para jemaah rahmatullah, melanjutkan apa yang disampaikan Kiai tadi, kami dari Badan Wakaf Al-Quran mengajak panjenengan untuk ikut berwakaf Al-Quran, di mana satu Al-Quran itu nilainya 150.000. Dana itu untuk biaya cetak Al-Quran
untuk distribusi ke daerah pelosok yang sulit tadi. Dan sekaligus panjenengan juga mendukung pembinaan Al-Quran di daerah terpencil itu. Nah, monggo panjenengan bisa berwakaf Al-Quran atas nama pribadi, keluarga, termasuk orang tua kita, almarhum boleh panjenengan daftarkan untuk namanya itu dicantumkan di Al-Quran yang didistribusikan itu. Nah, kalau hari ini mungkin panjenengan belum bawa dana, tidak masalah. Kami mengajak panjenengan untuk niat wakaf. Untuk niat wakaf. Kapan membayarnya? Sesuai kelonggaran panjenengan. Mungkin adanya bulan depan boleh, atau nanti setelah Idul Adha karena sekarang masih fokus kurban. Ya. Jadi panjenengan kalau kali ini cukup menyampaikan niat panjenengan, kemudian nanti teman-teman akan mencatat nama panjenengan, dan panjenengan nanti bisa membayarnya ketika sudah ada rezeki melalui transfer ke nomor rekening yang ada di brosur itu, selalu dibagi brosur nanti. Dan mohon nanti ketika membayar setelah transfer, buktinya dikirim ke nomor WA yang ada di brosur itu untuk mengetahui ini wakaf Al-Quran gitu. Jadi panjenengan sampaikan ini wakaf Al-Quran atas nama panjenengan. Termasuk panjenengan bisa mendapatkan nama-nama keluarga panjenengan. Itu lewat postcard juga boleh. Jadi misalnya panjenengan keluarga besar, orang tua, mertua, anak, istri 10 orang. Namun kalau mengambil paket 10 Al-Quran, panjenengan bisa mendaftarkan 10 nama. Bisa dipahami, okay? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahmatullah, bersama Kiai Haji Muhammad Munafir malam ini kami mengajak panjenengan untuk wakaf terbaik sesuai kemampuan panjenengan. Kami akan menyebutkan sejumlah Al-Quran. Kalau itu sesuai dengan kemampuan panjenengan angkat tangan. Okay? Nanti mohon bisa berkenan maju untuk mendapatkan doa sesuai dengan hajat panjenengan dan juga mendapatkan kenang-kenangan berupa sorban dan sertifikat wakaf. Gitu. Nah, ini sebagai kenang-kenangan dari beliau. Karena itu mengawali ajakan kami bisa ditampilkan. Mungkin ada yang siap berwakaf malam hari ini, niat wakaf sejumlah 100 Al-Quran senilai 15 juta rupiah. Ya. Ini boleh dibayar kapanpun kalau ada rezeki, boleh dibayar bertahap. Ya. Jadi misalnya saya niat wakaf tahun ini 100 Al-Quran, nanti saya bayar setiap bulan 10 Al-Quran selama 10 bulan, monggo. Mungkin ada